Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia, saya perwakilan dari kelompok 10 untuk memaparkan materi tentang peran kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi klinis. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama Nur Fatima, dan yang kedua Wahyuni S, dan yang ketiga Saskia, dan yang keempat Siti Hasniar B. Baiklah, untuk mengepesankan waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian supervisi klinis. Purwanto menjelaskan bahwa supervise adalah bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervise klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru, khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut. Menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, menegaskan 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kewirausahaan, manajerial, supervise, dan sosial. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang sangat penting yang berkaitan dengan mutu pembelajaran adalah supervise klinis. Di sini ada 3 hal yang penting dalam supervise klinis. Yang pertama, yaitu tahap pertemuan awal. Tahap pertemuan awal yaitu dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas, yang disebut juga dengan pra-observasi klinis, merupakan kesepakatan kontrak kerja antara supervisor dan guru. Yang kedua, tahap observasi mengajar adalah tahap observasi pengajaran secara sistematis dan objektif. Observasi ditunjukkan untuk guru dalam bertindak kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Yang ketiga, tahap pertemuan balikan. Maksudnya adalah tahap setelah melaksanakan observasi pengajaran dengan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap observasi. Tujuan utama pertemuan balikan adalah menindaklanjuti apa saja yang dilihat oleh supervisor sebagai observer terhadap proses belajar mengajar. Ya, peran kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi klinis. Peran kepala sekolah mempunyai wewenang guna mengelola sumber daya yang ada dan bertanggung jawab dalam meningkatkan proses dan hasil pendidikan di sekolah. Menurut Towns, menyatakan bahwa manajemen merupakan jenis pemikiran yang klinis dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Dengan kuasa wewenang tersebut, seorang kepala sekolah berfungsi, yaitu yang pertama sebagai edukasi, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam membimbing guru, membimbing karyawan, membimbing siswa, membimbing staf, mengikuti perkembangan iptek, memberi contoh mengajar yang baik. Yang kedua, sebagai manajer. Maksudnya di sini kemampuan menyusun program, menyusun organisasi atau personalia, menggerakkan staf, guru, dan karyawan, dan mengoptimalkan sumber daya sekolah. Yang ketiga yaitu sebagai administrator. Maksudnya di sini adalah kemampuan mengelola administrasi KBM dan BK, mengelola administrasi kesiswaan, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi ketenagaan, mengelola administrasi sarana dan prasarana,
mengelola administrasi persuratan. Yang keempat sebagai supervisor. Sebagai supervisor adalah kemampuan menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisor menggunakan hasil supervisi. Yang kelima, sebagai leader atau pemimpin, adalah memiliki kepribadian yang kuat, memahami kondisi anak buah dengan baik, memiliki visi dan memahami misi sekolah, memiliki kemampuan mengambil keputusan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi. 6. Sebagai inovator, maksudnya yaitu kemampuan mencari atau menentukan gagasan baru untuk perubahan sekolah, kemampuan melakukan pembaharuan di sekolah. Sebagai motivator adalah kemampuan mengatur lingkungan kerja atau fisik, mengatur suasana kerja, kemampuan menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dikembangkan oleh kepala sekolah sebagai supervisi menurut Pidata. Yang pertama, kepribadian guru. Yang kedua, peningkatan profesi secara kontinu. Yang ketiga, proses pembelajaran. Yang keempat, penguasaan materi. Yang kelima, keragaman kemampuan guru. Yang keenam, keragaman daerah. Dan yang terakhir, kemampuan guru dalam bekerja sama dengan masyarakat. Peran kepala sekolah dalam memberikan dorongan kepada guru untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu dengan mengedepankan komunikasi ke bawah, mengikut sertakan para guru dalam penataran atau pelatihan, memberi dorongan dan penghargaan secara efektif, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dalam memotivasi selalu menggunakan pendekatan persuasif. Kepala sekolah tidak pernah memaksakan bawahannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, serta selalu memaafkan dan melupakan setiap kesalahan bawahannya serta melakukan perbaikan bersama-sama. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.